Puji Tuhan, Bapak Saudara, Salam. Malam hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa untuk mengadakan online discipleship. Malam hari ini kita membahas kelanjutan daripada bagian iman. Ya, setelah kita mengetahui tentang iman, definisi iman, bagaimana mekanisme iman itu bekerja, dan tentang kadar-kadar iman dari setiap orang percaya. Nah, setelah kita memahami tentang semua mekanismenya, tentang iman tersebut dan hakikatnya, malam hari ini kita harus mulai mengalami di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, temanya malam hari ini adalah hidup oleh iman. Ya, temanya adalah hidup oleh iman. Nah, hidup oleh iman. Nah, Bapak Saudara, apa itu hidup oleh iman? Ya, ternyata hidup oleh iman itu adalah cara hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ya, hidup oleh iman itu adalah cara hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa, Saudara? Hidup oleh iman ini adalah merupakan cara hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ceritanya begini, ya. Awalnya Allah itu ketika menciptakan manusia, manusia itu diciptakan menjadi sebuah makhluk yang punya satu sifat, yaitu diberi oleh Allah. Sifatnya adalah selalu bergantung kepada Allah. Ya, jadi itulah awalnya. Ketika manusia diciptakan, Allah itu pengen manusia itu selalu hidup bergantung kepada Allah. Ya, sehingga Allah setiap hari di hari yang sejuk itu selalu turun menemui Adam kala itu. Nah, apa yang dilakukan? Dia sebagai sang provider, nah dia penyedia apapun yang dibutuhkan oleh Adam itu disediakan oleh Allah. Nah, tapi saudara, ketika manusia mulai jatuh dalam dosa, kebergantungan akan Allah ini mulai pudar. Bukan berarti sebenarnya awalnya manusia itu nggak pengen bergantung kepada Allah. Tapi karena kondisinya. Ketika dia kedapatan jatuh dalam dosa, manusia itu diusir keluar dari Taman Eden. Bahkan ketika manusia yang berdosa ini berniat untuk kembali ke pohon kehidupan itu, Allah telah memutuskan untuk menjaga pohon itu dengan dua kerub yang pakai pedang yang menyala-nyala itu loh. Ya. Nah, ngerti maksud saya? Jadi harapan manusia untuk bergantung pada Allah itu lambat laun jadi pupus, hilang. Lalu karena sebuah kebutuhan, manusia harus melanjutkan sebuah kehidupannya, manusia mulai bergelut dengan bumi ini. Dia coba berusaha. Gak heran manusia sekarang mulai berlomba-lomba menjadi seorang pengusaha. Ya, nah kalau dibilang pengusaha itu sekarang kan keren. Di kalangan para manusia, itu enggak ya? Kalau Anda bilang, apa bisnisnya? Wah, saya pengusaha. Wow, pengusaha ya? Kalau kuli nggak enak itu ya. Pengusaha, ya, keren, itu enggak ya? Nah, semua orang berjuang untuk bisa mandiri, lalu bikin sesuatu yang diusahakan. Nah, padahal itu ada di dalam kutuk yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan usahamu, dengan peluhmu, engkau akan mencari rezekimu. Ini sebenarnya bukan rencana Allah yang awal. Rencana Allah yang awal adalah Allah mau menyediakan, Allah bersedia menjadi sang provider bagi si manusia ini. Amin. Nah, ketika manusia ini bertobat, kembali kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, dan mulai percaya, tumbuh iman di dalam hidupnya, cara hidupnya harus berubah. Sekarang kita harus mengejar, membenahi
cara hidup yang berkenan kepada Allah. Cara hidup yang berkenan kepada Allah itu bagaimana? Yaitu hidup oleh iman. Amin. Hidup oleh iman. Nah, saudara, perhatikan pelajaran kita malam hari ini. Ya, Allah menciptakan manusia awalnya sebagai sahabatnya. Allah ingin manusia itu hidup bersandar kepada setiap firman-Nya. Tetapi ketika Adam dan Hawa memilih untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka memilih untuk hidup berdasar pikiran mereka sendiri, lepas dari ketergantungan mereka terhadap Allah. Ya, nah mereka sudah mulai ya lepas dari ketergantungan mereka terhadap firman Allah. Ini yang saya ceritakan tadi ya. Nah, orang yang bertobat harus rela untuk hidup bergantung kembali kepada firman-Nya. Ya, kepada firman-Nya kembali. Selanjutnya, ia harus bergantung kepada rema yang berbunyi terus di dalam hatinya. Nah, ini saya ilustrasikan, saya pakai gambar ini ya. Jadi ini Tuhan, ya. Sebenarnya ini Bapak, ya. Nah, gambarnya yang saya kutip kurang tepat. Harusnya di sini Bapak melalui Tuhan Yesus, ya. Ini Tuhan Yesus menjembatani untuk manusia ini, Bapak ini bisa kembali untuk terkonek dengan manusia. Begitu juga sebaliknya. Manusia melalui Tuhan Yesus dengan iman, dia bisa terkonek kembali dengan Bapaknya. Nah, kalau disconnection, ya putus hubungan karena tidak ada penolong namanya Yesus ini, Bapak yang maha segalanya ini tidak bisa intervensi di dalam kehidupan manusia. Begitu juga manusia yang membutuhkan sesuatu dari Bapak, dia tak pernah ada sesuatu yang bisa dia dapatkan. Kenapa? Disconnection, ya. Tapi sekarang oleh karena iman, karena percaya kepada Tuhan Yesus, status hubungan Anda dipulihkan kembali. Anda terhubung dengan Bapak, Bapak terhubung dengan Anda. Amin. Nah, sekarang sebagai orang yang beriman, yang telah bertobat, kita harus rela untuk hidup bergantung kepada firman-Nya kembali. Selanjutnya, dia harus bergantung kepada rema yang berbunyi di dalam dirinya itu. Amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus menolong. Iman yang kita pelajari kemarin ini sebenarnya suatu hal yang Tuhan bangun di dalam kehidupan kita supaya Anda dengan Bapa itu terkonek kembali. Ada hubungan, ya. Nah, Bapak Saudara, ada hubungan ya dengan Allah yang dulunya terputus karena dosa itu loh. Tuhan Yesus menjembatani, Anda punya imannya, sekarang hubunganmu dengan Allah baik kembali. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita harus rela, kita harus ikhlas, kita harus terus mendevelop dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini setiap hari harus berpikir, aku tidak bisa hidup tanpa Allah. Aku tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Dia. Semuanya berasal dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dengan mulai mendasari dengan cara berpikir seperti itu, nanti lambat laun Anda mulai punya kebiasaan, ya, hati yang bergantung kepadanya. Tidak mikir sendiri, tidak berbuat sesuatu, lalu menghasilkan sesuatu, lalu dicocok-cocokkan dengan kehendak Tuhan. Tidak. Dia yang merancang, dia yang memulai, dia yang melakukannya, dia yang mengerjakan di dalam Anda melalui Roh Kudus-Nya. Ya. Dan Anda ada di dalam rencananya yang luar biasa itu, dan Anda tinggal menikmati. Dan setiap hari Andanya mengatakan, betapa kagumku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan benar. Ya, wah luar biasa Tuhan. Kagum, hormat Tuhan.
akan pekerjaanmu luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, kenapa? Karena pekerjaan Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus mengajar kepada kita dalam Matius pasal 4 ayat 4. Perhatikan. Tuhan Yesus ya mengalami juga. Tapi apa yang menjadi pengalaman dari Tuhan Yesus ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita juga. Dan slogan daripada Tuhan Yesus ini juga boleh kita petik, kita ambil menjadi slogan dalam kehidupan kita juga. Amin. Matius 4 ayat yang keempat dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Perhatikan ya, Yesus berkata, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, saudara, kenapa dipakai kata roti? Karena roti itu adalah makanan pokok bagi orang-orang di Timur Tengah waktu itu, ya. Nah, roti kalau di Indonesia makanannya adalah apa? Nasi, nasi goreng, nasi liwet dan sebagainya ya. Jadi kalau Yesusnya orang Jawa itu mungkin manusia tidak hidup dari nasi liwet mungkin gitu ya. Nah, mungkin gitu ya. Kalau orang Cirebon mungkin manusia tidak hidup dari nasi apa namanya? Empal gentong. Ya, nasi empal gentong orang Cirebon ya. Lah, kalau orang Sunda ya beda lagi. Semua kan punya khas-khas masing-masing ya, nasi itu. Nah, karena Yesus hidup di Timur Tengah waktu itu, makanan pokok mereka adalah roti, ya. Yesus berkata, manusia itu tidak melulu hidup dari roti saja. Tapi perhatikan, manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun ini, satu hari ya, iblis ini mencobai Yesus. Karena iblis tahu, setelah puasa Yesus pasti lapar. Karena Yesus puasa 40 hari lamanya untuk memulai pelayanannya dan untuk memilih para murid-muridnya itu. Jadi dia puasa 40 hari. Ketika selesai puasa, ya, disitulah dia dijumpai oleh si iblis. Iblis mencobai, jika engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Apakah Yesus tidak bisa mengubah batu jadi roti? Kalau Yesus nekat ya bisa juga, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, dengar, ya, iblis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kelihatannya pertanyaan dan jawabannya nggak nyambung ya. Ya, ini urusan perut. Kalau firman itu kan biasanya disebut makanan rohani, itu enggak ya? Tapi kalau nasi timbel, lah itu makanan jasmani. Banyak orang kalau disuruh doa makan kan begitu. Ya, habis ibadah, mama gitu ya, terus diajak makan bareng. Ayo silakan, Bu Sandra berdoa, gitu ya. Bapak kamu yang ada di surga. Ada aja gitu ya. Nah. Ya nggak tahu. Oh kiranya terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami hari ini untuk kami boleh bersama-sama makan dengan Pak Pendeta. Oh Bapak Surgawi, sebelum kami makan bersama-sama, kami kuduskan, kami tahirkan makanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah menerima makanan rohani dan tiba saatnya sekarang kami mau menikmati makanan jasmani. Dia aja gitu ya. Jadi Anda membedakan antara firman Tuhan dan nasi timbel atau nasi empal gentong tadi itu. Kalau nasi empal gentong dan nasi timbel itu adalah makanan jasmani. Nah, tapi kalau firman itu adalah makanan rohani. Apakah begitu? Nah, ini koreksi sedikit. Sebenarnya ya, apa yang ada di alam materi itu dulu awalnya adalah dari roh semuanya. Ya.
Jadi Anda nggak usah membedakan ini roh dan ini materi. Bapa surgawi, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Nah, segala berkat-Mu. Ya cukup seperti itu. Ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau Anda mulai nangkep, ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, pengertian baru akan muncul dalam hidup Anda. Ada orang tanya sama saya gini, Pak, dengar, apakah orang dengar firman, itu perutnya kenyang? Ya, apakah kalau orang dengar firman, perutnya kenyang kalau dia nggak makan? Nah, banyak kadang-kadang orang tua ya, kalau anaknya rajin ke gereja dan dia nggak setuju umpama gitu, nanti buat alasan, emangnya kamu ke gereja gitu, apa namanya, bisa kenyang dengerin firman seperti itu? Itu si anak nggak bisa jawab. Padahal sudah ditulis di sini ya, ketika dia lapar, ketika Tuhan Yesus lapar, ditanya, kamu kan lapar, ubah dong batu itu jadi roti, supaya kamu kenyang. Tapi jawaban Yesus berkata, dengar iblis, manusia bukan hidup dari roti saja. Ya, yang mengenyangkan perut itu bukan melulu roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Tuhan Yesus yang ngomong ini, Tuhan Yesus membuktikannya juga. Ketika suatu hari Tuhan Yesus itu diperintah oleh Bapaknya untuk berjumpa dengan perempuan Samaria di tepi sungai, di tepi sumur Yakub itu, ya. Itu jam siang, jam makan siang. Yesus belum makan. Murid-muridnya yang sudah kelaparan mengajak Yesus lapar. Yesus tarik makan. Tapi Yesus bilang, "Tidak, kamu pergi saja. Ada tugas dari Bapak yang harus aku selesaikan di tempat ini." Ya. Lalu dia mulai melakukan apa yang difirmankan Bapaknya, dia menginjili, dia konseling sama perempuan itu. Sampai perempuan itu bertobat dan hidupnya diubahkan. Ketika murid-muridnya datang membawa makanan, disodorkan kepada Yesus. Yesus berkata apa? Sudah kenyang. Kenyang apa? Kenyang firman. Apa hubungannya antara firman dengan perutnya Yesus? Tangkap sudah ya. Sampai murid-murid Yesus itu mereka bertanya satu dengan yang lain. Apakah ada tadi ketika kita pergi ada orang yang datang telah memberikan makanan kepada guru? Ngerti ya maksud saya? Perut Yesus kenyang bukan karena diisi dengan bakpao, kue tio, udah nggak ya? Nah, ya, lumpia, bukan. Ketika dia dengar bapaknya ngomong, dia kerjakan, dia lakukan sampai tuntas, disitulah Yesus puas. Kepuasannya itu meliputi bukan hanya jiwanya, bukan hanya rohnya, tapi juga sampai ke perut-perutnya Tuhan Yesus. Nah buktinya dikasih makan nggak mau, katanya udah kenyang, betul nggak? Artinya Yesus kenyang. Sampai Yesus berkata gini, makan apa? Murid-muridnya tanya ya, makan apa? Kok sudah kenyang? Lalu dia jawab, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Wow, keren. Jadi kalau bicara makanan, Anda jangan langsung berpikir itu nasi atau roti. Ternyata firman itu juga makanan. Firman itu adalah mengandung nutrisi yang luar biasa. Ketika Anda mendengar firman, Anda bisa berkata seperti Tuhan Yesus. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Nah, tapi jangan terus malam hari ini bilang, oke, ayo, kita kita habis ikut Zoom-nya Pak Gideon, nanti cari lagi Zoom-nya siapa gitu ya. Lalu Anda tak berhenti mendengarkan firman. Tapi itu kemauan Anda sendiri sih gitu ya. Nah, itu beda lagi ya. Nah, intinya sekarang
konsep lama tentang makanan itu melulu yang materi itu harus mulai dibebaskan dari pikiran Anda, ya. Ternyata firman itu juga makanan. Amin. Lah, Paulus sebagai murid dari Tuhan Yesus, dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20, dia berkata begini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi, ya, sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus luar biasa. Dia berkata, ya, hidup yang aku hidupi dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Kristus. Percaya pemeliharaan Allah di dalam dirinya. Anda tahu perjalanan daripada Paulus. Ketika awal-awal Paulus mulai mengikut Tuhan Yesus, mulai melayani Tuhan Yesus, awalnya Paulus itu jadi part-time, ya, sambil bikin tenda. Nanti kalau sudah dapat hasilnya, lalu dari hasil dia bikin tenda yang sudah dijual itu dipakai untuk biaya penginjilan dan kebutuhan dirinya, seperti itu, ya. Nah, sampai suatu hari Paulus itu, ya, dia melihat bahwa berkatnya melimpah bukan dari hasil tendanya tadi itu. Karena Tuhan sudah mulai menggerakkan banyak orang untuk memberikan donasi kepada Paulus, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan yang dilakukan oleh Paulus ini, ya. Nah, dananya selalu ada. Nah, disitulah Paulus mulai mengerti. Awal-awal, ya, ketika ada orang yang mulai memberikan persembahan kepada Paulus, Paulus itu merasa merasa gengsi, merasa rendah. Dia tak pernah menerima sokongan dari orang lain sebelumnya. Dia bisa melakukan apa saja untuk menghasilkan uang. Ya, tapi suatu hari ada beberapa orang yang sudah tumbuh imannya karena diajar dan dididik oleh Paulus itu, lalu memberikan persembahan kepada Paulus. Paulus bilang, gak usah. Ya, tapi Tuhan menegur Paulus. Itu enggak ya? Ya, terima itu. Ya, bukan kamu minta. Ya, saya pernah tahu, ya, ada seorang, dia itu hamba Tuhan juga, tapi dia juga seorang pengusaha. Dia pimpinan bank juga, ya, dan dia punya beberapa usaha yang saya ketahui. Nah, Bapak Saudara, kalau dia pergi kemana-mana pelayanan gitu, dia selalu tidak mau menerima persembahan itu. Dia selalu memberkati juga gereja yang dia layani. Satu kali dia melayani di satu gereja, ya. Nah, ketika di satu gereja itu, ketika dia mau menolak itu persembahan yang diberikan oleh pendeta di situ, itu hasil kolekte ibadah hari itu semuanya diberikan kepada pendeta itu. Kenapa? Karena pendeta di situ dia berpikir ini bukan hak dia, itu hak orang yang melayani hari itu di gerejanya. Makanya dia tidak mau bertindak curang, akhirnya dibungkus amplop gitu, ya, lalu diberikan kepada pendeta itu. Pendeta itu gereja yang lebih gede aja dia tolak, apalagi gereja yang kecil dan di daerah begitu. Dia sudah bilang, enggak perlu, justru aku mau kasih kamu duit kok. Dia bilang gitu, ya. Tapi ketika, ya, pendeta ini, ya, si hamba Tuhan pengusaha ini, dia mulai mau ngomong begitu, Roh Kudus menegur dia. Terima itu duitnya. Dia kaget. Terima. Tahu enggak, ya? Tapi aku enggak butuh. Lalu Roh Kudus bilang begini, terima dulu,
Ya lah. Artinya apa? Prosedurnya sah. Pendeta ini sudah menyerahkan, atau enggak, hak dari yang Anda punya kepada Anda. Nah, nanti lepas itu terserah kamu. Jangan ditolak dulu, nanti pendeta itu enggak dapat berkatnya. Jemaat enggak dapat berkatnya. Dia memberkati orang yang melayani di situ itu. Ya. Oh gitu ya? Akhirnya diterima. Sudah ya, terima, terus ya sudah. Dia masukkan ke tasnya, lalu dia pamit pura-pura dia bilang, kamar mandi di mana? Akhirnya ada kamar mandi, dia ada di kamar mandi itu dia buka ya, bukan buka ya, dia masukin amplop yang sudah ada persembahannya tadi dari orang itu tadi, ditambah dengan amplop yang dia sudah sediakan, masukkan ke amplop yang baru itu. Ya. Nah, ketika gembala ini mengantar, dia pergi ini. Oke, terima kasih ya, hari ini kami boleh bersukacita, boleh berbagi sesuatu di tempat ini. Ya, Tuhan suruh untuk memberkati pelayanan di tempat ini. Dia ambil ya, kolekta yang dia dapat tadi plus dia kasih tambahannya, kasih kepada pekerjaan Tuhan di tempat itu. Ketika dia pulang, ya, dia mulai mengerti. Ya. Nah, sekarang dia tahu, gak harus gengsi seperti itu. Paulus tuh awalnya juga begitu. Gue gengsi, ya. Tapi lambat laun Paulus mengerti. Ini sebenarnya, ya enggak, Tuhan mau waktu saya lebih banyak lagi. Saya nggak perlu fokus cari duit untuk biaya pelayanan. Waktu saya akan lebih banyak tercurah untuk pelayanan melayani Tuhan. Nah, Paulus berkata, ya, akhirnya dia bisa berkata, hidupku ini oleh karena pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya dia berusaha sendiri dengan membuat tenda seperti itu. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini bagi Bapak Saudara yang masih mungkin pelayanan dengan gaya part-time, ya, Anda nggak bisa terus part-time, ya, sampai satu hari nanti Tuhan akan bawa Anda kepada pelayanan sepenuh waktu. Ya, orang-orang yang melayani sepenuh waktu, dia bergantung hidupnya kepada Tuhan. Ya, ini bicara tentang sebuah pelayanan. Ya, nah nanti beda lagi, saudara, dengan orang-orang yang memang ladangnya adalah bisnis. Ya, nah mereka yang ladangnya bisnis, bagaimana bisnis yang bergantung kepada Tuhan? Tuhanlah yang harus menentukan segala-galanya di dalam bisnis Anda itu. Dia yang memutuskannya, dia yang merancangnya, ya. Anda tidak boleh membuat sebuah rancangan sendiri lalu Anda sodorkan kepada Tuhan. Ya. Nah, bersikap seperti itu juga sulit bagi para bisnismen, ya. Bisnismen harusnya dia berpikir sesuatu, membuat plan, membuat rancangan, ya, membuat produk ini, produk itu, lalu berdoa. Aku bawa rancanganku ini, aku bawa produkku ini kepada Tuhan. Tolong Tuhan, berkati ya. Ya, tolong Tuhan, berkati. Berkati apa? Usahaku. Nah, siapa yang masih berdoa begitu? Tuhan berkati usahaku. Siapa yang berusaha? Aku. Doanya harus dikoreksi. Ya, yang berusaha Tuhan, bukan Anda. Tuhan, ini usahamu. Amin. Ini pabrikmu. Ini tokomu. Amin. Dia yang melakukannya, dia yang memiliki. Anggap aja Anda itu manajer saja di tempat itu. Pengelola saja dari apa yang Bapak punya. Amin. Yang dipercayakan kepada Anda. Ini kalau orang-orang yang masih kerja sekuler seperti itu. Ingat ya, doa yang berkata, Tuhan,
berkati usahaku. Tuhan berkati bisnisku. Nah, bisnisnya siapa? Bisnisnya siapa? Ayo pertanyaannya. Bisnisnya siapa? Usahanya siapa? Tokonya siapa? Pabriknya siapa? Ayo, sadar nggak di sini? Kita mau dididik sebagai orang beriman yang bisa hidup bersandar kepada Tuhan. Anggap dirimu nothing. Anggap dirimu tak ada apa-apanya. Amin. Kalau Anda dipercayakan sesuatu oleh Allah, Anda hanya sebagai pengelola saja. Pengelola apa yang dimiliki oleh Bapak. Bukan Anda yang punya, ya, tapi Bapak yang punya. Nah, tapi ada orang ngotot, Pak, ya jangan gitulah, gitu ya. Kami percaya Tuhan, tapi itu tetap pabrik pula. Lalu saya tanya ini, ya, kalau kamu bilang itu pabrik, hidupmu milik siapa? Milik Tuhan. Ya kalau hidupmu aja milik Tuhan, masa pabrikmu punyamu? Ya, kalau hidupmu saja miliknya Tuhan, pabrikmu juga miliknya Tuhan juga, amin. Include semuanya. Jangan bilang, Tuhan hidupku untukmu, tapi pabrikku bukan. Nggak bisa, betul nggak? Seluruhnya hidup dan semua eksistensi dalam hidup Anda itu, semua miliknya Tuhan, amin. Nah, Anda hanya ditugaskan untuk mengelolanya. Di sini, Anda mulai bisa bergantung kepada Tuhan. Ya, hidup oleh iman itu bergantung sepenuhnya. Bukan karena Anda bisa, bukan karena Anda mampu, bukan karena Anda punya. Amin. Ada orang bilang, tolong doain ya, supaya Tuhan bikin mujizat. Tapi Anda punya rancangan sendiri. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dengan model begitu? Ya enggak. Ya, orang yang bergantung dengan Tuhan, dia harus terus mendengar apa yang dikatakan oleh Allah kepada Anda semuanya. Amin. Nah, kita perhatikan Galatia 3 ayat yang ke-9. Galatia 3 ayat 9 kata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya, tadi kan kalau orang yang hidup dari iman, mereka juga diberkati sama dengan Abraham yang beriman itu. Abraham itu apakah orang yang diberkati? Abraham itu kaya nggak? Abraham kaya nggak? Kaya nggak? Kaya, saudara. Ya, tapi memang dia nggak diizinkan untuk bikin rumah tingkat 7 itu enggak. Setiap di satu tempat Tuhan hanya bilang bikin kemah, bikin kemah, bikin kemah gitu ya. Jadi hartanya itu berupa ternak, berupa apa gitu loh ya. Nah, kenapa saya bilang Abraham itu kaya? Ketika tiba saatnya, ya, Allah memberkati Abraham, itu luar biasa. Satu hari, ya, dia punya keponakan, namanya Lot itu ditawan, ya, oleh apa? Oleh seorang raja ya. Nah, terus ketika Abraham itu mendengar, ya, lalu Abraham dengan pasukannya, pasukan Abraham itu siapa? Ya gembala kambing dombanya dia itu, ya. Terus dikejar musuh itu. Apa yang terjadi, saudara? Itu 5 raja, itu dikalahkan semuanya. Setelah 5 raja itu dikalahkan semuanya, apa yang terjadi? Setelah itu harta daripada 5 raja itu dibawa pulang oleh Abraham. Jadi hari itu Abraham dapat warisan. Warisan dari 5 raja. Dari 5 raja. Bayangin saudara, itu 5 kerajaan tuh hartanya seberapa? Abraham pulang bawa banyak sekali rampasan dan jarahan itu.
Ya, memang dulu cara Allah memberkati seperti itu. Kalau sekarang Anda nggak boleh jarah-jarah ya. Ya toh, Abraham kan menjarah, gue juga menjarah, nggak boleh. Dulu caranya begitu, tapi sekarang beda ya. Nah, jadi Abraham tuh mendapat berkat 5 hartanya raja itu dibawa pulang sama Abraham. Itu banyak sekali. Di tengah jalan dia ketemu dengan seorang imam namanya Melkisedek ya. Melkisedek tuh enak banget ya. Dia nggak perang, nggak taruhan nyawa. Dia ketemu sama Abraham tok, lalu dia bilang, "Diberkatilah engkau yang telah oh, imam ya?" Ya. Abraham langsung main mata sama anak buahnya. "Ah, ambil persepuluhannya." Kasih ke orang itu. Enak banget. Langsung si Melkisedek dapat 1/10 dari hartanya 5 raja, bukan? Artinya apa? Itu setengah harta dari satu raja yang didapat si Melkisedek. Abraham masih dapat banyak sekali. Abraham itu melimpah kekayaannya. Ya, dia kaya raya, saudara. Ya, hidup oleh iman seperti Abraham. Dikatakan tadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dan Tuhan katakan ya, dalam firman-Nya juga tentang Abraham ini, bahwa Abraham itu mendapatkan perlindungan, protection dari Tuhan. Tuhan berkata, ya, kemanapun engkau pergi, ya, orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk juga. Enggak? Hidup Abraham itu bukan hanya dia diberkati, tapi berdampak juga kepada orang-orang yang mau memberkati Abraham tersebut. Nah, saudara, kita melihat, kalau lihat keadaan seperti ini, ya, hidup oleh iman itu pasti mengalami satu hal yang melimpah. Karena Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang melimpah, Allah yang kaya, yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya ini. Amin. Nah, dipelihara oleh orang kaya, terkaya di jagat raya yang namanya Allah Bapa. Masa Anda nggak mau? Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda beriman kepada Dia, Anda harus mulai hidup juga oleh iman di dalam Dia. Amin. Nah, hidup oleh iman, ya. Bagaimana hidup oleh iman tersebut? Hidup oleh iman artinya Anda hidup di dalam pemeliharaan Allah, ya. Hidup dalam pemeliharaan Allah. Ketika Tuhan Yesus diutus ke dunia, Allah melalui anaknya itu mengembalikan kepercayaan manusia untuk bergantung kembali kepada tiap-tiap perkataan Allah. Allah yang akan memelihara sepenuhnya kehidupan orang percaya. Mereka yang hidup dengan iman akan hidup bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Ya, tadi sudah saya katakan gini, akan ada masa transisi di mana seseorang harus bekerja dengan tangannya untuk beroleh nafkah, menjadi seseorang yang hidup karena melayani firman sepenuhnya atau menjadi full timer pelayanan Tuhan. Ya, jadi mungkin awal-awal Anda itu menjadi seorang pengusaha, ya. Tapi ketika Anda menyerahkan diri pada Tuhan, Anda mulai bagaimana hidup full dengan Tuhan ini. Ya, kalau Anda sudah mulai setengah melayani, Anda harus punya pemikiran juga, kapan aku bisa full time, ya, pelayanan sepenuh waktu. Kenapa orang tidak berani terjun dalam pelayanan sepenuh waktu? Semua orang pasti sukanya part time, ya. Nah, ini bukan sebuah rahasia umum. Sekarang kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan, ya, yang ada di daerah part time, ya. Mereka yang membangun gereja-gereja besar itu, mereka punya usaha, punya pabrik, punya ini, punya itu, dan sebagainya, ya. Sementara dia khotbah, dia katakan, saudara-saudara, kita harus hidup oleh iman, sepenuhnya bergantung dengan Allah.
Tuhan akan buat mujizat kapan saja Anda membutuhkannya. Itu nggak adil. Itu nggak adil, itu nggak. Dianya sendiri masih punya cadangan, betul nggak? Kalau gereja ini bangkrut, gue balik kerja lagi. Gue masih punya itu loh. Nah, arahnya harus ke sana. Harus mulai tahu ya, perpindahan. Nanti akan ada masa transisi di mana seseorang harus yang awalnya bekerja dengan tangannya sendiri atau berusaha itu harus mulai terjun ke dalam pelayanan secara sepenuh waktu. Amin. Nah, orang yang berani sepenuh waktu dengan Tuhan, itu artinya apa? Hidupnya mulai bergantung sepenuhnya kepada Dia. Banyak kan orang-orang GPDI ya, saya tidak membanggakan saya lulusan GPDI itu tidak sebenarnya. Tapi kebanyakan orang-orang GPDI itu lebih otonom ya. Jadi mereka dilepas dari sekolah Alkitab begitu, lalu nanti mulai dia ya merintis dari satu rumah, kadang-kadang ditekunin satu orang itu, lalu mulai tetangganya ikut, ada orang sakit didoain, dari 5 orang jadi 10 orang, 15 orang, ya. Lalu diadakan ibadah rutin, mengurus izin untuk ibadah dan itu. Jadilah gereja di tempat itu, ya. Wah, dengan uang yang pas-pasan kadang-kadang dapat donasi dari sini, dari sana gitu. Mulai cari tanah yang murah. Anda tahu ya, tanah yang murah mana? Kalau Anda tahu gereja GBD itu kebanyakan ya gerejanya kalau nggak deket kuburan ya di gang-gang. Kenapa? Awalnya itu tanpa modal itu duitnya pas-pasan sama sekali, pokoknya harus cepat ada di situ, gitu ya. Nah, kebanyakan dekat kuburan, tangganya gitu, itu paling murah tanah seperti itu ya. Bangun gereja di situ, otonom Saudara, ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya, itulah perjuangan orang tua saya dulu. Ya, orang tua saya dulu tuh dari 2 keluarga ya, di daerah Kampak Trenggalek itu ditekunin gitu ya, terus tekunin sampai akhirnya jadilah gereja di situ. Dari awal ya. Nah, jadi hidup oleh iman betul-betul ya. Awal-awal itu mana-mana Tuhan panggil itu benar. Sampai membuat saya dulu nggak pengen jadi pendeta. Kenapa? Karena saya tahu masa kecil saya hidup susah jadi anaknya pendeta. Nggak pengen jadi pendeta sama sekali. Tahu nggak? Kenapa? Saya nggak mau susah. Nah, buat apa susah? Diajarin di sekolah misalnya. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Nah, karena saya jadi anak pendeta susah. Jadi saya itu udah nggak pengen jadi pendeta itu. Kenapa? Nggak mau susah. Ya, saya tahu apa artinya makan nasi ya putih dicampur jagung. Pernah, ya loh. Pernah sekali sampai habis nasi tiwel, pernah. Ya loh nggak? Wah, tiap pagi sarapannya singkong, saudara. Wah, orang tua saya bilang gini ya, ini singkong kalau kita doakan dengan iman, ini berubah jadi hamburger. Jadi singkong rasa keju. Tapi bagi saya tetap aja singkong. Singkong lagi, ubi lagi. Gitu ya. Wah, saudara, perjuangannya begitu. Ya, dulu sekolah Alkitab dulu saya juga gitu. Ya, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Gitu. Ya, wah, jiwa patriotismenya kuat. Ya, itu didikan di Beji Batu Malang itu bisa begitu, ya. Karena apa? Waktu di asrama itu kita digembleng habis-habisan, ya. Di-train seperti itu supaya apa? Tahan banting di lapangannya, ya. Memang ketika masuk asrama itu pengennya nangis. Itu benar-benar kayak apa? Itu kayak pendidikan militer gitu ya, semua serba dipres. Seminggu itu ketemu daging cuma sekali. Itu kalau dapat ayam atau daging lagi makan.
Kalau doa sampai tutup mata dan lupa menutup itu daging atau ayam. Ayam goreng dan daging yang rendang itu bisa terbang. Amin hilang. Aneh, bin ajaib. Dengan cepat sekali. Dan dicari nggak ada. Hebat sekali itu. Ilmu apa nggak ngerti. Saya 2 kali kena. Jadi pas doa gitu, amin. Lauk saya di piring hilang. Ya loh, nunggu sop keliling sampai di bagian saya tinggal kuah, saudara. Amin. Isinya nggak ada. Ya, Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Tapi ya itu penggemblengannya seperti itu. Nah, saudara, jadi memang banyak orang kadang-kadang untuk hidup bergantung kepada Tuhan itu takut. Takut apa? Takut miskin. Takut menderita. Tapi apa yang saya takutkan itu justru Tuhan dorong saya ke situ. Saya nggak punya niat untuk jadi hamba Tuhan. Tapi sepertinya saya itu digiring. Ya. Nah, akhirnya dijeblosin loh. Lulus SMA nggak mau sekolah lagi. Ya. Nah, akhirnya ada om saya yang sudah mantan tentara tapi jadi pendeta juga. Nah, itu saya paling takut dengan dia. Kenapa? Itu kalau menghukum ya, itu ala militer. Dulu saya waktu kecil ya, kalau minta es itu harus 3 atau 5 es lilin tuh. Kasih 1 saya masih guling-guling, kasih 2 masih guling-guling, udah 3 atau 5 baru senyum. Itu sampai om saya bilang ini anak gimana cara didiknya? Dimasukin ke rangsel, ya, ditaruh di atas pohon, diayun-ayun, ya. Kalau nggak nangis tuh dikasih semut, sampai bilang kapok. Nah, saya trauma dengan om saya ini. Ketika dia datang, dia giring saya, diajak jalan katanya. Nggak taunya dijeblosin ke sekolah Alkitab. Ampun, nggak bisa keluar dari asrama situ. Awal-awal terpaksa, tapi lama-lama suka juga. Karena apa? Firman itu manis sekali, ya. Dan saya sekarang jadi hamba Tuhan itu gara-gara itu, mungkin gitu ya. Nah, tapi saudara, saya tahu apa artinya hidup dengan iman, ya. Apa artinya hidup dengan iman? Bagaimana pemeliharaan Tuhan? Cuman satu persoalannya, jangan khawatir. Ketika Anda khawatir, Anda nggak bisa hidup di dalam iman itu. Kekhawatiran itu adalah virus daripada orang yang mau belajar hidup oleh iman. Amin. Ayo sekarang, siapa yang masih khawatir? Gak heran, Tuhan Yesus itu menulis dalam kitab Matius pasal 6. Satu pasal itu khusus tentang masalah kekhawatiran. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu nanti banyak orang yang khawatir. Nah, ayat yang terkenal, Matius 6 ayat 25. Perhatikan di sini, apa kata Tuhan Yesus. Ya. Nah, Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan gak suka kita hidup dalam kekhawatiran. Amin. Tuhan gak suka kita hidup dalam khawatir. Kalau Anda sedang kekhawatiran, hidupmu penuh dengan kekhawatiran, hatimu khawatir, apa yang harus Anda lakukan? Pandang Tuhan. Ya, Tuhan jaminan di dalam kehidupan Anda. Aku tidak khawatir. Ada lagu itu ya, jangan kamu khawatir. Burung di udara, dia beli jodoh, dia pelihara. Ya. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, haleluya. Lalu dijawab, aku tidak khawatir,
Burung di udara dia pelihara, amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Oh, amin. Ya. Jadi ketika Tuhan bilang jangan kamu khawatir, Anda jawab, yes, aku tidak khawatir. Kenapa kita tidak khawatir? Tuhan katakan, ya, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu minum. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu pakai. Lihat, burung di udara itu, dia tidak menanam, tapi dia makan kenyang. Gimana burung di udara itu bisa makan kenyang? Burung itu makanannya apa? Padi, betul nggak ya? Yang nanam padi siapa? Pak Tani. Pak Tani dengan berpeluh, ya, dia cangkul, ya, di tengah panas terik itu sampai berkeringat seperti itu, lalu muncullah bulir-bulir padi itu ya. Lalu burungnya datang terbang ya, lalu makan padinya si Pak Tani itu. Pak Taninya marah, bikin orang-orangan ya. Ayo pergi kau, pergi kau, pergi. Pak Taninya pulang, dimakan lagi. Si burung itu nggak usah nanam, betul nggak tahu, tapi makan kenyang. Ya. Bunga di padang, yaitu bunga bunga lili, ya, bunga lili itu indah sekali. Siapa yang mendandani? Siapa yang kasih warna? Siapa yang menghiasi semuanya itu? Allah sendiri yang mendandani dia begitu indah. Sampai Allah sendiri berkata, Tuhan Yesus berkata, coba lihat bunga bakung atau bunga lili itu. Ya, itu lebih indah daripada bajunya Salomo, orang yang terkaya di dunia ini. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu ragu? Nah, sekarang coba ya, kalau hari ini ada kebutuhan di dalam hidup Anda, pikiranmu mulai berkata, apa yang besok yang akan aku makan? Nah, sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata, biarlah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Saya menyimpulkan begini, orang khawatir sebenarnya bukan untuk masalah hari ini. Dia khawatir untuk kelanjutan hidupnya, yaitu hari besok. Ya, jadi masalah hari ini cukuplah untuk hari ini, betul nggak? Lah masalah besok itu ya urusan besok. Orang khawatir karena dia memikirkan tentang hari esok. Ya, tentang hari esok itu. Harusnya nggak usah mikir kayak begitu. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Amin. Umpama begini saja, Anda punya pergumulan hari ini. Dari pagi sampai sore, kayaknya jawabannya belum ada. Anda semakin khawatir ya. Kenapa? Kalau hari ini aja nggak beres, bagaimana besok? Betul? Kenapa Anda berpikir seperti itu? Besok punya masalah sendiri. Kalau toh hari ini mungkin Tuhan izinkan doamu tidak terjawab, Anda tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan, bukan berarti besok tambah parah. Kenapa bisa tambah parah? Karena Anda berpikir besok itu kelanjutan dari hari ini. Ya, Yesus katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Paham coba? Ngerti ya? Nah, orang khawatir pikirnya keterlaluan, melampaui kapasitas yang harus dipikirkannya. Amin. Nah, berarti kan ayat 31. Matius 6 ayat 31. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Masih dalam konteks tentang kekhawatiran ini. Ya, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, ketika Anda mulai berpikir terlalu jauh itu, Anda ingat Tuhan katakan apa tadi? Ya, jangan kamu khawatir. Bapakmu yang di surga, dia tahu apa yang dicari oleh bangsa-bangsa itu. Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Garis besar, ya garis garis bawahi saudara. Kata Bapakmu di surga tahu. Ya, orang yang khawatir datang pada Tuhan bilang begini, Tuhan, apakah engkau nggak tahu saya punya masalah ini? Tuhan geleng-geleng. Belum baca firman ya? Ya. Bapakmu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, ayat 34. Perhatikan, itu yang saya katakan tadi. Ayat 34. Ini kuncinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya, jadi hari besok itu mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari dalam kita. Ya. Nah, terus Lukas 12 ayat yang ke-7. Ya, biarlah ayat-ayat ini menghibur dan membuat kita teguh dalam hidup, dalam iman kepada Dia. Dia katakan begini, Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Hidupmu itu sangat berharga. Amin. Kalau burung pipit aja dipelihara oleh Tuhan, Anda lebih lagi. Anda adalah biji matanya Allah. Amin. Anda sangat berharga di hadapan Allah. Anda lebih berharga daripada semua makhluk-makhluk yang hidup dipelihara oleh Allah. Kalau burung pipit, bunga bakung dipelihara dan dihiasi oleh Allah, apalagi saya sebagai manusia atau anak Allah. Saya percaya Allah juga akan memelihara kita. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Gimana? Dia baik, dia baik. Ya, ku tahu Bapak peliharaku. Nyanyi lagu itu. Ya, lagu Don Won loh. Ya, ku tahu Bapak peliharaku. Anda harus tahu. Ya, jangan Anda berpikir dan tanya Tuhan, apakah engkau memelihara aku? Gak usah nanya begitu. Malam hari ini buat statement, aku tahu Bapak peliharaku. Lebih daripada burung pipit, lebih daripada bunga lili atau bunga bakung yang ada di lembah itu. Aku sangat berharga di hadapan Allah. Amin. Nah, orang yang dipelihara oleh Allah, dia nggak khawatir. Ya, dia akan selalu berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini berkat-Mu melimpah atasku. Terima kasih Tuhan, besok Tuhan akan ada perkara yang besar yang Engkau percayakan kepadaku. Itu doa dari orang yang tahu dipelihara oleh Tuhan. Doanya bukan bagaimana Tuhan, ya. Orang Korea bilang, iki piye Tuhan. Enggak begitu saudara ya. Ya. Itu tanda Anda enggak tahu. Orang yang tahu dipelihara Tuhan, keluar statement-statement yang bagus. Amin.
Statementnya apa? Aku tahu, betul nggak ya? Keluargaku, betul nggak? Dipelihara oleh Tuhan. Anak-anakku dipelihara oleh Tuhan. Itu tandanya Anda tahu. Yang nggak tahu selalu bilang, gimana ya? Gimana ya? Lalu muncul kuatir. Amin. Nah, Bapakmu memelihara. Nah, Bapak Saudara, kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Nah, jangan takut, ada hak waris yang Tuhan mau kita genapi di dalam kehidupan Anda. Ya, di dalam Kristus kita dijadikan ahli waris, bukan pengemis. Ya, ini saya cari gambar-gambar, ketemu ini ya, cantik-cantik ngemis. Tadi gambarnya tuh itu cewek cantik gitu ya, tapi ngemis nggak enak ya. Pak Gideon harus cari itu yang nenek-nenek sudah keriput, yang bongkok gitu, yang ngemis pantes gitu loh. Nah itu cewek cantik kayak begitu, terus ngemis gitu. Lah, ini apa saudara? Saya tonjolkan seperti itu. Kadang-kadang Anda merasa, betul nggak ya? Anda itu kan seperti cewek cantik itu ya, semuanya ada. Tapi mental Anda mental pengemis. Karena Anda nggak sadar bahwa Anda adalah ahli waris. Amin. Di dalam Kristus, kita dijadikan ahli waris, bukan pengemis. Ingat baik-baik ya. Jangan sampai Anda ya jadi cewek cantik seperti ini tapi ngemis gitu ya. Tapi yang dikasih ini kayaknya kartu kredit ya sama ATM. Nah, Saudara, contoh di dalam Alkitab ya. Ada orang ya, seseorang yang punya 2 anak. Anak sulung dan anak bungsu. Satu kali si anak bungsu dalam cerita yang hilang kembali dengan pikiran hendak menjadi salah satu dari pembantu di istana bapaknya. Ya, di istana bapaknya. Tapi bapaknya memulihkannya menjadi ahli waris kerajaan dengan memberinya cincin, jubah dan kasut ya. Nah, jadi berarti kan di situ ya, luar biasa ini bapaknya memulihkan dia ya. Nah, ini contoh yang baik sekali tentang anak bungsu yang hilang. Jadi anak bungsu ini bawa setengah harta bapaknya kabur. Bapaknya sudah bilang, hidup di luar itu bahaya, penuh dengan spekulasi, kamu belum punya pengalaman, nanti akan alami hal yang buruk. Tapi si anak itu nggak mau dengerin. Bablas bawa setengah harta bapak. Ya udah, apa yang terjadi saudara? Bapaknya ketika anaknya ini keluar, bapaknya setiap pagi sampai sore, dia duduk di depan pintu rumahnya. Dia memandangi lorong itu, di mana anaknya pergi kemarin. Dia berharap, kapan anakku kembali? Apapun keadaannya, aku tetap menunggu dan menerima anakku itu kembali. Nah, apa yang terjadi? Si anak ini akhirnya bangkrut. Sampai akhirnya nggak bisa kerja dan hanya ada pekerjaan yang menerima dia, yaitu kasih makan babi. Ya, karena perutnya lapar, ya jatah makannya kurang di situ. Nah, untuk ganjil perut itu, dia mencoba memakan itu ampasnya babi itu. Ya, ketika dia mau makan itu ampas babi, babinya marah, korupsi makanan gua ya. Gua nanti kalau kurang, kalau kurus gimana lu makan gitu. Jadi dia mau makan tuh punyanya babi itu. Tapi ketika dia mau makan ampas babi itu, dia ingat rumah bapaknya. Ya, dia mulai teringat lagu itu. Dalam rumah bapakku banyak rotinya. Ketika dia mau makan itu ampas babi, dia ingat keadaan di rumah bapaknya. Di mana setiap hari makanan itu begitu melimpah. Semua yang ada di dalam rumah itu makan boleh nambah sekuat perutnya.
Tapi dia ada di satu tempat, kelaparan. Bahkan makanan yang bukan makanan manusia itu pun mau dia makan juga. Ketika dia ingat rumah bapaknya, lalu dia mulai sadar, kenapa aku ada di sini? Aku mau pulang ke rumah bapak. Tapi dia mikir juga, gua pulang sudah habisin setengah hartanya. Ya nggak apa-apa, ya nggak jadi anak nggak apa-apa. Paling nggak saya ngelamar kerja di dalam rumah bapakku saja. Jadi asisten rumah tangga juga nggak apa-apa. Jadi pembantu satpam juga nggak apa-apa. Yang penting ada di rumah bapakku itu. Tujuannya apa? Pengen makan kenyang saja. Karena di sini tidak bisa makan kenyang itu. Ya, lalu dia lari, gitu. Ketika dia lari, dia nyanyi, aku pulang, teng 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 teng. Aku pulang dari kandang babi. Bukan perantauan, dari kandang babi. Aduh, sambil cium-cium, bau babi juga nih, gitu ya. Nah, kalau babi hong, lain lagi. Ya. Nah, waduh, ya cunyuk cukio, lain gitu ya. Nah, ketika sudah dekat dengan rumah itu, dia mulai ragu. Gimana kalau diusir sama bapakku ya? Dia antara terus, enggak, terus, enggak, terus, enggak. Tanpa dia sadari, dari jauh ada yang memperhatikan dia. Itu orang kenapa muter kayak, apa namanya, kayak gangsing itu kenapa? Ya loh, mau maju enggak, mundur enggak, gitu. Nah, jadi maju, apa namanya, ya, ini gimana mesti mundur kena, ya, aduh gitu ya. Tahu-tahu ya, bapaknya itu feeling-nya bilang, "Itu anakku itu." Ya. Tanpa berpikir gitu ya, si bapak itu dia angkat jubahnya sampai kelihatan auratnya boleh dibilang, ya. Dia lari mengejar ketemu kepada si anak itu. Ketika sudah dekat dia pastikan itu anaknya, dia peluk anaknya yang masih bau babi itu, ya. "Kamu anakku, ayo pulang ke rumahmu." Ya. Si anak itu merasa nggak layak. Ketika bapaknya peluk itu, ya toh, dia coba meronta sampai akhirnya mukanya bisa keluar dari pelukan bapaknya. Lalu mulai ngomong lagi ini ya, "Bapak, aku nggak layak jadi anakmu. Jadikan aku salah satu dari pembantumu saja. Sudah cukup asal aku boleh tinggal di dalam rumahmu itu." Dengar omongan seperti itu, bapaknya bekep lagi kepalanya, tampil di dadanya dia lagi. Ya, ya, bapaknya nangis dengar suara anaknya itu. Si anak itu mulai meronta lagi, keluar kepalanya lagi, ngomong lagi, "Aku tidak layak jadi anakmu bapak, aku telah berdosa ya kepadamu." Ya enggak? Nah, omongannya selalu seperti itu. Gak layak jadi anak, gak layak jadi anak, gak layak jadi anak. Bapaknya bekep lagi di dadanya itu. Ngapain bapaknya berkali-kali bekep si anaknya di dadanya? Supaya mulutnya nggak ngomong begitu. Bapak nggak tahan. Harusnya dengerin. Bapaknya bilang, "Nah ayo pulang." Waktu dipanggil anak, artinya bapak ini masih mengakui apapun keberadaanmu, kamu tetap anakku, itu rumahmu. Ayo masuk ke situ. Tapi si anak ini berpikir keliru. Aku tidak layak karena aku telah berdosa kepadamu Bapak. Ya, Bapak ini memulihkannya dan menjadikan kembali ahli warisnya dengan memberikan cincin, jubah, dan kasut. Lalu mengadakan pesta buat si anak itu. Ya, tapi saudara, Anda tahu ya, Bapakmu di surga itu yang ngotot. Ngotot apa? Ketika Anda merasa nggak layak untuk menjadi anak, kalau anak Anda tidak anak, Anda bukan ahli waris. Supaya Anda jadi ahli waris, Anda harus punya status sebagai anak. Waktu Anda berkata, "Aku nggak pantas jadi anak," bapakmu yang ngotot. Tidak, nak.
sekali anak tetap anak. Kenapa bapaknya ngomong begitu? Karena itu prinsip dasarnya. Gak ada namanya bekas anak, amin. Bekas istri banyak, apalagi bekas tetangga, banyak banget. Yang tinggal di apartemen tetangganya kan banyak. Dia pindah ke apartemen lain yang bekas tetanggamu, bekas tetangga, bekas tetangga, bekas tetangga. Ya, tapi bekas anak ada nggak? Nggak ada, betul nggak? Nggak ada bekas anak. Sekali anak, tetap anak. Amin. Pastikan Bapak Ibu Saudara, intimidasi dari si iblis untuk menggoyahkan status Anda sebagai anak Allah itu harus Anda bisa tangkis. Ya, aku adalah anak Allah. Kalau aku anak, aku adalah ahli waris kerajaan surga. Roma 8 ayat yang ke-17. Baca sama-sama. Roma 8, 17 ya. Nah ini lanjut dulu ya. Si anak bungsu dalam cerita yang hilang kembali. Ya, ini sudah tadi ya. Nah Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Amin. Jadi kenapa bapakmu ngotot Anda tetap menjadi anak supaya Anda tetap jadi ahli warisnya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sekarang menjadi jaminan bagi kita semuanya. Ya, dalam bahasa Indonesia katakan jaminan. Sebenarnya ada kata inheritance atau jaminan warisan. Ya, warisan. Jaminan warisan apa yang Tuhan sediakan sampai Anda memenuhi semuanya. Roh Kudus nanti yang membantu. Jadi dia bukan hanya sekedar menjadi meterai di dalam hidup Anda, tapi dia menuntun Anda kepada seluruh kebenaran. Apa itu kebenarannya? Kebenarannya, Tuhan sudah menyediakan ini buat Anda. Tuhan sudah menyediakan itu buat Anda. Tuhan sudah menyediakan hal yang lain buat Anda juga. Nanti kebenaran-kebenaran itu akan ditunjukkan oleh Roh Kudus. Itu punyamu, itu hakmu, itu bagianmu. Itu enggak? Jaminan warisan bagian kita. Disediakan oleh Bapa. Nanti Roh Kudus itu yang akan menuntun kita sampai kita boleh menggenapi semua bagian warisan yang disediakan oleh Bapa kepada kita. Amin. Jatahmu apa nih? Anda dengar dulu dong. Dengar, Bapak ngomong apa? Aku kasih apartemen. Puji Tuhan, Tuhan. Tapi jangan yang cuma 2 kamar. Jangan 10 kamar gitu loh. Gitu ya. Nah, aku mau kasih rumah susun, gitu ya. Nah, minta Tuhan, ya itu nanti Tuhan yang ngomong kepada Anda. Satu hari mungkin ya, Anda enggak pernah berpikir, Tuhan bilang, aku mau kamu punya villa, begitu ya. Bus, gitu ya. Lalu Tuhan bawa Anda, tahu-tahu ada tanah, ya dijual, udah ada bangunannya, adanya kok di puncak, ya harganya murah, ya. Tapi Anda enggak punya duit, belum punya duit waktu itu.
tahu-tahu Anda diberkati, ya. Suami Anda mungkin tahu-tahu dapat tender, lalu cuan, ya, untungnya banyak. Lalu Anda bilang, boleh nggak dipakai untuk ini? Dapat juga akhirnya. Dimulai dari mana? Tuhan ingin. Makanya dia berkati suamimu lebih. Caranya seperti itu ya. Akhirnya Anda punya villa seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu yang mengatur siklusnya Roh Kudus. Ya, diketemukan orang ini sampai memberikan tender kepada Anda dan sampai mendapatkan hasil yang begitu banyak dan bisa membeli tanah serta bangunannya itu, bahkan merenovasinya juga. Udah jadi gitu telepon Pak Gideon. Pak Gideon, kapan kita bikin retret kecil? Di mana? Di villa saya. Hah? Udah punya villa ya? Puji Tuhan! Itu nggak itu. Muat berapa orang? Oh enggak banyak Pak. Paling sekitar 80 100 orang. Wis, tunggu. Artinya itu juga lumayan ya. Jadi nanti kalau retret regional gitu ya, ya sudah dah, ya lah kita retret di sana saja ya. Nanti kalau kelebihan ya jemaatnya bikin tenda. Yang muda-muda tidur di tenda sana. Ya, nah bisa saudara terjadi ya. Paling enggak peserta Zoom ini ya, ayo 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 bawa keluarga. Nah, sekarang yang punya villa ngacung dulu nih. Yang punya villa ngacung dulu nih. Nanti kita ancang-ancang dari Semarang juga mau ikut, enggak apa-apa kok, ya, enggak masalah. Cuma bisa diatur, bayar sendiri. Oke, saudara, ya. Oke, satu ayat lagi untuk malam hari ini, Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Amin. Kamu bukan hamba, tapi kamu adalah anak, ya. Nah, memang saudara, posisi kita itu awal-awalnya, dulu kita adalah hamba dosa, betul enggak ya? Lalu ditebus oleh Tuhan Yesus, lalu kita menjadi hamba kebenaran. Tapi Anda punya status ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Anda diberi hak untuk menjadi anak Allah. Kalau Anda sekarang bekerja untuk Dia, itu bukan karena Anda hamba, bukan, ya. Tapi anak yang bekerja untuk bapaknya. Dan yang bekerja untuk bapaknya ngerti tentang keinginan bapaknya, itu nanti akan disebut sebagai sahabat daripada Allah itu sendiri. Amin. Anda bukan hamba, Anda adalah anak, punya kesempatan atau punya hak untuk mewarisi apa yang Bapak punya. Itulah apa yang Anda punya juga. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita selesaikan sampai di sini. Besok kita akan membahas bab berikutnya, lanjutan dari ini, yaitu tentang sikap terhadap harta duniawi. Ya, sikap terhadap harta duniawi. Saya harap Bapak Saudara besok bisa hadir kembali untuk bersama-sama belajar. Kalau Anda sudah dipercayakan sesuatu oleh Tuhan tentang harta itu, sikap Anda bagaimana? Kalau Anda tidak bisa dipercaya dengan harta dunia ini, Anda tidak akan bisa dipercaya juga dengan harta yang sesungguhnya. Sikap attitude Anda terhadap harta itu menentukan ya berapa besar yang Bapak ingin percayakan kepada diri Anda semuanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.